Hai, selamat datang kembali di segmen horor kali ini. Di malam Jumat ini akan ada segmen horor. Gue bakal ngebacain cerita pendek horor. Langsung lanjut aja ke video. Ada seorang gadis muda bernama Putri yang tidak ingin pergi ke sekolah. Namun teman-temannya sering memanggil dengan sebutan Puri. Walaupun ia selalu mendapatkan nilai bagus di sekolahnya, ia tidak suka pergi ke sekolah karena selalu bermasalah dengan gurunya. Ketika hari pertama ia kembali ke sekolah, Puri kaget karena ia menemukan seorang guru bahasa Inggris baru di sekolahnya. Guru tersebut adalah seorang wanita berusia 30-an dengan wajah datar tanpa ada selera humor. Ketika di kelas, teman sebangkunya Vera mengacungkan tangannya dan bertanya kepada guru tersebut, "Bu, mengapa tai lalatmu terus berubah?" Tiba-tiba guru itu tampak bingung. "Apa yang kamu bicarakan?" tanyanya. "Tai lalat di wajahmu seperti terus berubah. Hari Senin Anda memiliki 1 tai lalat, tetapi hari Selasa Rabu berubah menjadi 3 tai lalat." Puri juga ikut memperhatikan, ternyata memang berbeda. Guru tersebut hanya berkata, "Seperti yang kamu lihat, saya hanya mempunyai 1 tai lalat di wajah saya. Sekarang, jika kamu memikirkan sesuatu yang tidak sesuai, saya akan mengapresiasi pendapatmu untuk pelajaran ini, dan jagalah mulutmu untuk diam." Teman-teman sekelasnya hanya tertawa tanpa mempedulikan ucapan Vera. Esok harinya ia tidak menemukan Vera hadir di kelas. Begitu pula dengan hari-hari setelahnya. Malam setelah Vera bertanya pada gurunya, Vera akhirnya memutuskan untuk mengikuti gurunya dan mencari tahu di mana ia tinggal. Setelah sampai, ia bersembunyi di balik bilik dapur untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata di sana berdiri 3 orang wanita kembar dengan tai lalat yang berbeda. Puri sadar ternyata gurunya bukanlah 1 orang, tetapi 3 orang yang selalu bergantian. Tak lama setelah itu datang petugas kebersihan sekolah yang tak lain adalah suami mereka. Jadi maksudnya petugas kebersihannya punya istri 3 kali ya. "Apa yang kamu inginkan untuk makan malam ini, sayang?" "Sama seperti tadi malam, paha yang sangat bagus dan juga berair," kata pria itu sambil menjilati bibirnya. Ketika wanita itu mulai membuka freezer, Puri sangat terkejut karena di sana telah menggantung mayat temannya, yaitu Vera, yang badannya telah dipotong-potong. "Aku mencium sesuatu," seru pria itu. "Aroma seorang gadis muda," sambungnya. Tiba-tiba ia melihat pintu lemari tempat persembunyiannya terbuka dan terlihat seorang pria petugas kebersihan bersama guru bahasa Inggrisnya berdiri sambil meneteskan air liur. Daging segar," serunya. Petugas kebersihan mulai menjambak rambut Puri, menarik keluar dan menggulingkannya di tanah. Dia mencoba melawannya namun tidak berhasil. Gigi putih yang bengkok dan cacat sudah bersiap untuk menggigitnya. Keesokan Seninnya, teman sekelas memperhatikan bahwa Puri telah menghilang dari kelas. Tidak ada yang tahu bahwa ketika guru bahasa Inggris di hadapan mereka sibuk menjelaskan berbagai kata kerja, mayat Puri telah bergantung di loker daging apartemen dengan tubuh yang sudah terpotong-potong. Next. Guling. "Ah, iya benar, seruku senang. Aku sedang menelpon temanku Pia. Kami mulai menelpon saat jam 11 malam. Aku melirik jam dinding di kamar kosku, sudah jam 1 lewat. Terkadang gibah bagi wanita itu menyenangkan, sehingga membuat lupa waktu.
Aku teringat akan mata kuliah pagiku besok. Pi, udahan yuk. Aku ada matkul besok pagi. Diajar sama Pak Yos pula. Kalau telat, mampus aku, ucapku. Dia mengiyakanku seolah mengerti betapa galaknya dosenku besok pagi. Ya udah, dadah Pia. Gulingku sudah mau ngajak ngapel nih, candaku. Pia tertawa. Haha, hati-hati dengan ucapanmu, ledek Pia. Setelah mengucap dada berkali-kali, akhirnya sambungan telepon terputus. Aku membaringkan tubuhku di kasur dan menarik selimut hingga dada. Aku membuka ponsel, ingin bermain sebentar dengan benda pipi itu sebelum akhirnya rasa kantuk menyerang mataku. Aku bergelung di bawah selimut, memeluk guling empuk yang menemaniku selama aku tinggal di kos ini. Perlahan aku memejamkan mata, mulai membuka kilas-kilas mimpi di alam bawah sadarku. Bau apa nih? Aku mengendus, mencium bau pandan yang menyeruak hebat di dalam kamarku. Sejak kapan ada pandan di kamarku? Aku dengan malas membuka mata. Bau ini begitu menyengat, mengganggu pernapasan aku. Aku duduk di tepi kasur dengan gontai, berniat untuk minum air, seteguk dua teguk. Aku menaruh gelas setelah meneguk air yang keempat. Aku kembali ke kasur, lalu mencoba tidur lagi. Bau pandan itu semakin parah, seolah bau itu berada di dekatku. Tapi kalau semakin dekat, biasanya semakin jauh. Kalau jauh, biasanya deket tuh hantu. Aku menutup hidung dengan gulingku. Tetap positive thinking, bau-bau pandan itu dari musang pandan yang mungkin ada di atap. Besok aku harus menyuruh Mang Usep memeriksa atap. Percuma, gulingku yang wangi bahkan tak mampu mengalahkan bau-bau tidak sedap ini. Aku mendengus kesal, ingin tidur pun susah banget. Bau banget sih, bikin mual aja, ucapku kesal. Musangnya ada berapa sih? 1, 2, kenapa bau sekali? Aku hendak memejamkan mata lagi saat aku merasa bulu kudukku meremang. Pikiranku mulai kalut, tidak tenang. Astaga, berpikir positif Dira, berpikir positif. Hawa dingin menusuk leherku. Seakan belum cukup membuatku ketakutan, aku merasakan sesuatu memperhatikanku dari jauh. Aku berusaha bodoh amat dan menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Aku seakan ingin mati dari dunia ini ketika selimutku ditarik paksa dan melihat sosok tinggi seperti guling yang tersenyum lebar. Rinding beneran bulu kuduk gue. Memperlihatkan mata bolong, wajah berdarah, bernanah, dan belatung di mana-mana. Sosok itu tersenyum lebar, seolah merobek wajahnya sendiri. Aku yakin aku pingsan setelah sosok itu mengucapkan kalimat yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku nungguin kamu dari tadi loh. Kita kan mau jalan. Bayangin depan muka lo, tuh hantu ngomong gitu. Merinding beneran. Next. Pengantin perempuan di bagasi. Pasangan muda, keduanya berusia 18 tahun, memutuskan bahwa mereka akan menikah setelah mereka lulus SMA. Ayah dari pengantin wanita tinggal di Palm Beach di sebuah rumah besar dan mampu membayar pernikahan besar untuk mereka. Singkatnya, mereka menikah dan pernikahan itu indah. Setelah pernikahan, mereka mendapat resepsi besar di sebuah gedung tua dan semua orang mabuk. Ketika hanya ada sekitar 20 orang yang tersisa, pengantin pria memutuskan bahwa mereka harus bermain petak umpet. Ada aja orang nikah main petak umpet. Heran gue. Semua orang setuju dan pengantin pria adalah itu. Sementara dia menutup matanya, mereka semua menemukan tempat persembunyian.
Setelah sekitar 20 menit, semua orang telah ditemukan kecuali pengantin wanita. Para tamu mencari kemana-mana dan merobek seluruh tempat untuk mencarinya. Beberapa jam kemudian, pengantin pria sangat marah. Mengira pengantin wanita memainkan tipuan mengerikan padanya. Akhirnya, semua orang pulang. Ditinggal. Beberapa minggu kemudian, pengantin pria setelah mengajukan laporan orang hilang menyerah mencarinya. Patah hati, ia mencoba melanjutkan hidupnya. 3 tahun kemudian, seorang wanita tua kecil sedang membersihkan bangunan tua tempat resepsi diadakan. Dia kebetulan berada di loteng dan memperhatikan belalai tua. Dia membersihkannya dan karena penasaran membukanya. Dia berteriak dan segera berlari keluar dari gedung lalu memanggil polisi. Rupanya pengantin wanita telah memutuskan untuk bersembunyi di bagasi karena sedang bermain petak umpet. Ketika dia duduk, tutupnya jatuh, membuatnya pingsan dan menguncinya di dalam. Jadi si wanitanya itu ngumpet, terus tutupnya jatuh, nggak bisa dibuka kayaknya. Jadi kekunci selama 3 tahun di dalam. Dia mati lemas setelah berhari-hari atau lebih. Ketika wanita tua itu menemukannya, dia membusuk. Mulutnya ternganga seperti sedang mencari. Jadi dari 3 cerita pendek yang gue ceritain ke kalian, mana menurut kalian yang paling horor? Kalian bisa komen di bawah. Jadi gue minta saran dari kalian, mau bahas tentang horor apa, kalian bisa komen di bawah. Segitu aja cerita horor malam Jumat kali ini. Bye.